Berikut ini adalah kisah inspiratif. Simeon Kotoki memulai karir di dunia musik. Yamaha adalah merek gitar pertamanya, gitar buatan Cina. Benda ini bukan sekedar alat musik, tetapi sebuah kenangan yang menyimpan makna mendalam. Gitar itu dibelikan ayahnya di atas kapal KM Labobar, sekembalinya dari Hollandia, sekarang Jayapura, pada tahun 2007. Saat itu, kakak pertamanya Yoel baru saja diwisuda dari kampus Uncen, sementara Simeon masih duduk di kelas 6 SD YPPGI Wagete, kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Deiyai. Sebelum keberangkatan bapaknya ke Jayapura, Simeon sempat pesan, "Bapak, belikan saya gitar." Ayah hanya tersenyum dan berkata, "Baik, Bapak akan belikan." Jawaban itu membuat hatinya berdebar penuh harap. Sejak ayahnya berangkat, tiap hari menunggu-nunggu kepulangannya sambil membayangkan gitar yang dijanjikan. Beberapa minggu kemudian, ayahnya pulang. Saat menyerahkan gitar Yamaha itu, ia berkata, "Gumulanmu sudah terjawab. Belajarlah sungguh-sungguh dan rawat baik-baik." Simeon hanya terdiam, menahan haru. Janji ayah telah terpenuhi. Gitar itu menjadi sahabat barunya. Beberapa bulan setelah itu, kakaknya pulang dari Jayapura ke Wagete, tempat ayah bertugas sebagai pendeta di Kingmi Jemaat Antioquia, Klasis Tigi. Saat kakak datang, Simeon sedang bermain di luar rumah. Menjelang senja berlabuh, dia pulang dan adiknya Yonike langsung menyambut dia, dan katakan, "Tadi kakak datang, dan dia bawa gitar kapok." Nama gitar kapok menjadi asing di telinganya, tapi tak lama kemudian Simeon sadar itu adalah merek gitar yang mulai populer di kalangan anak muda Mi. Kapok dikenal karena suaranya yang jernih dan daya tahannya. Ketika masuk rumah, Simeon melihat gitar kapok berwarna hitam oranye, yang dibawa kakak itu sedang diletakkan di ruang tamu. Meski bukan gitar baru, karena pernah kakaknya gunakan saat kuliah di Jayapura, Simeon tetap bahagia. Saat itu Simeon memiliki dua gitar, Yamaha dari ayah dan kapok dari kakak. Sejak saat itu, semangat belajar gitar semakin tinggi. Setiap pagi, saat mama memasak petatas di tungku api, Simeon duduk di sebelahnya sambil memainkan gitar. Fokusnya belajar petikan melodi, tidak dengan teknik iringan, sehingga mamanya sering menegur, main gitar itu harus sambil menyanyi. Tetapi Simeon tetap tekun belajar nada dan petikan. Tiap pulang sekolah pun, lebih dulu Simeon main gitar menjadi rutinitasnya sebelum keluar rumah untuk pergi main dengan teman-temannya. Sejak 2007 dapat gitar sampai 2008 dan pertengahan 2009, menjadi waktu panjang yang dia proses untuk belajar gitar, hingga kemampuan bermain petikan melodinya terus berkembang. Pada tahun 2009, menjelang hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Kingmi, Papua yang diperingati setiap tanggal 6 April. Diadakan berbagai lomba antar jemaat. Salah satunya adalah lomba vokal grup anak-anak. Saat itu Simeon baru masuk SMP, dan ayahnya sedang melayani di Gereja Antioquia Wagete. Lagu wajib lomba saat itu adalah "Tuntun Aku Tuhan" dari buku nyanyian Kemenangan Iman. Saat itu, mereka mulai berlatih tanpa alat musik, hanya fokus pada notasi dan olah vokal. Setelah mulai menguasai lagu, pelatihnya meminta menambahkan iringan musik. Simeon pun diberi kepercayaan memainkan petikan melodi. Awalnya, Simeon masih kaku dan gugup, tapi pelatih menyemangatinya, "Belajar saja pelan-pelan, ini baru awal." Simeon terus berlatih setiap hari di rumah. Hingga hari perlombaan tiba, Simeon bisa memainkan melodi dengan lancar. Vokal grup meraih juara pertama. Itu adalah momen penting, pertama kalinya Simeon tampil sebagai pemain melodi, dan berhasil. Sejak kemenangan itu, setiap kali ada pujian anak sekolah minggu, Simeon sering diminta mengiringi dengan gitar. Kakak-kakak yang lebih senior memberi ruang baginya untuk main melodi. Setelah mereka melanjutkan studi, dia menjadi pengiring tetap. Dari situlah perjalanannya bermain melodi semakin berkembang. Sudah bertahun-tahun berlalu, gitar Yamaha dan kapok itu masih dia simpan sebagai kenangan dalam ingatannya. Keduanya bukan sekadar alat musik, tapi saksi bisu perjalanan awal seorang Simeon meniti jalan bermusik,
dari tungku dapur sederhana hingga panggung kecil sekolah minggu dan panggung besar. Ini adalah cerita singkat tentang Simeon dan perkembangannya di dunia musik.